Aduh, Habibi, Habibi, what are you doing, Habibi? Habibi tengah dengar lagu dangdut lah. Oh, Masya Allah. Riyadh, ibu kota Arab Saudi yang Riyadh. dulunya terkenal dengan sejarahnya, kemegahannya, dan Wah. suasananya yang tenang, sekarang lagi heboh Hebat, banget. spektakuler. Bayangin aja, di tengah perubahan besar-besaran yang lagi digalakan sama visi Saudi 2030, kota gurun ini sekarang jadi saksi bisu dari fenomena yang bikin kaget. Musik dangdut Indonesia udah Aduh, musik nguasain dangdut. panggung. Info paling baru Nguasain dari akhir panggung tahun Arab. 2025 nunjukin kalau irama gendang dan cengkok khas Indonesia itu bukan cuma jadi hiburan buat para pekerja migran kita, tapi udah jadi tontonan utama yang bikin ribuan warga lokal Saudi kepincut. Acara musik dangdut Orang yang Arab paling juga keren enjoy dan dangdut. bikin heboh di Riyadh itu pas Indonesia ikutan Global Harmony Festival 2025 di Taman Al Suwaidi. Festival ini penting banget buat dukung keterbukaan budaya di Arab Saudi dan jadi tempat buat Indonesia pamerin kekayaan budayanya. Puncaknya, Pekan Kebudayaan Indonesia dari tanggal 2 sampai 4 Desember 2025 yang sukses nyuri perhatian semua orang di sana. Indonesian Di Music acara itu, Festival. nama-nama Masya Allah. beken dari dunia dangdut Indonesia. Kayak salah satu artis dangdut yang lagi naik daun, sukses bikin taman Naik daun. kota jadi lautan manusia yang semangatnya gak ada habisnya. Nah, ini dia yang paling bikin penasaran. Gimana reaksi warga Riyadh sama genre yang sama sekali baru buat mereka? Laporan dari lokasi acara bilang kalau antusiasme penontonnya gila-gilaan. Acara ini selalu Gila-gilaan. penuh sesak sama ribuan pengunjung. Gak cuma WNI yang kangen kampung halaman, tapi juga banyak banget warga lokal Saudi dan orang-orang dari negara lain. Suasananya kayak pesta rakyat yang meriah di tengah padang pasir. Pesta rakyat. Ini bukti Di tengah nyata padang kalau pasir, budaya Masya baru Allah. bisa diterima dengan baik. Warga lokal Saudi yang mungkin baru pertama kali ngeliat dangdut, reaksinya positif banget. Kaget sama iramanya, mereka kaget sama ritme dangdut yang kuat, ceria, dan gampang banget bikin ketagihan. Ini khasnya dangdut, pasti ada punya gendangnya. Oh, ada kena ada koplo sikit. Masya Allah. Di tengah kota Riyadh ya. Aduh, Habibi, Habibi, what are you doing, Habibi? Habibi tengah dengar lagu dangdut lah. Oh, Masya Allah. Semuanya goyang-goyang kepala nih. DKI juga ramai ya di Riyadh. Ditengok juga ada warga lokal, orang Arab. Turis juga banyak di Riyadh kan. Dan pastinya mereka enjoy lagu dangdut. Indonesian Music Festival di kota Riyadh, Masya Allah. Aduh, Pak Arab ini juga bergoyang guys. Dia layan dangdut koplo nih. Macam mana nih, macam mana nih? Bikin goyang satu badan ya, auto goyang dengar musik dangdut. Masya Allah, Masya Allah. Gak peduli batasan bahasa. Ribuan Gak peduli. warga lokal tanpa ragu ikut goyang dan joget ngikutin irama gendang yang energik. Dangdut emang bener-bener bisa nembus batasan budaya dan bahasa. Mereka ngelihat dangdut sebagai seni yang unik, menghibur, dan nunjukin banget Indonesia itu kayak apa. Ada juga yang bilang musik dangdut punya unsur musik Hindustani dan Arab yang gak asing di Hindustani. telinga orang Timur Tengah. Penerimaan yang hangat ini nunjukin kalau Arab Saudi emang lagi buka diri sama budaya global di bawah visi 2030. Dan dangdut Indonesia jadi salah satu daya tarik hiburan yang paling ngefek. Everybody, I am introducing Indonesian superstar Filden. Welcome to Saudi Arabia, Al Suwaidi Park.
Terima kasih banyak buat Ministry of Media Global Harmony, Saudi Government, Riyadh Citizen. Terima kasih banyak. Luar biasa. Oke, ini acara yang sangat luar biasa, sangat besar sekali. Dan tiketnya gratis dan hari ini saya akan tampil. Jangan lupa saksikan. Habibi, Datang semuanya, tiketnya gratis. ayo. Habibi. come to Iya. Suwaidi. Suksesnya musik dangdut di Riyadh itu bukan cuma kejadian sementara, tapi nunjukin kalau ada pasar baru yang kebuka lebar buat artis-artis Indonesia di Timur Tengah. Mm-mm. Ini kesempatan emas buat ngenalin kekayaan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Dunia lagi nyaksiin dan ikut joget dangdut bareng Riyadh. Dan ini bukti nyata kalau musik bisa nyatuin kita semua, tanpa peduli perbedaan bahasa dan budaya. Allahu Akbar Allah. Macam fikiran Askan kalau dekat negara Arab mesti macam mereka tu lebih rigid ya. Kalau kita lihat mesti ada pengasingan lelaki perempuan gitu kan, tapi tidak berlaku di Riyadh. Itu pandangan Islam mungkin asilap gitu kan. Asyik fikir negara Arab ini sangat begitu ya, mementingkan soal keterbatasan gitu kan. Tapi sebenarnya kelihatannya enggak nih di Riyadh. Mereka itu campur aja. Nah, kita saksikan tadi bagaimana di Riyadh music melodi dangdut dari Indonesia itu sangat diterima baik oleh warga Riyadh itu sendiri, warga lokal, dan pastinya mendapat sambutan hangat dari PKI, warga negara Indonesia yang bekerja di Riyadh juga, dan diterima baik oleh warga lokal dan juga para turis yang datang di sana. Kemudian kita tahu kalau dangdut itu bisa bikin kita auto ikut ya, kalau auto goyang lah kata gitu kan, karena musiknya, gendangnya, koplonya, bunyinya gitu kan, sound dia memang kayak bikin candu lah gitu. Tapi mana ya, apapun kita bisa menikmati hiburan, tapi perlu ada batasnya. Itu pandangan pribadi As. Mungkin teman-teman As ada pandangan yang lain. Apapun musik itu adalah universal. Siapapun batas negaranya, perbedaan bahasa atau apa aja, bisa enjoy dengan music. Walaupun bahasa yang mereka nyanyikan itu kita nggak paham, tapi the music itself itu sangat-sangat memberikan kita bisa enjoy music, karena music itu tidak perlu kita paham bahasanya atau apa aja, cukup dengan sekedar mendengar melodinya dan sebagainya, itu udah bikin kita adem mendengarnya dan bikin kita bisa ngikutin juga lah ya kan. Tapi apapun, hiburan itu perlu ada batasnya juga, jangan keterlaluan. Dan kita lihat di Arab sekarang macam-macam isu yang tampil, dan apapun kita sebagai orang-orang Islam harus pandai filter yang mana bagus, yang mana enggak gitu kan. Kita harus di dunia akhir zaman ini kita tahu banyak sekali yang datang ujian yang datang gitu, harus kita pandai filter, menapis yang mana harus kita ikut, yang mana harus kita perlahankan gitu kan. Insya Allah kita sama-sama
menjadi orang yang lebih baik untuk tahun ini dan untuk kedepannya, insya Allah. Oke, kalau menurut teman-teman Aski gimana? Adakah itu pandangan pribadi salah As minta maaf, atau Nur minta maaf ya? Itu pandangan saya saja. Kalau menurut teman-teman Aski gimana pandangannya? Tulis komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As di channel ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.